Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Yudhistira, mahasiswa semester 4 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Baik, di sini saya akan membuat sebuah video di mana video ini yang akan saya isi dengan materi perubahan perilaku pada individu, kelompok, dan organisasi. Video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Perubahan di mana yang diampu oleh Ibu Rosmeli. Baik, tidak perlu berlebar, langsung saksikan video saya, semoga bermanfaat. Stay tune. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, yaitu saya di sini akan membahas perubahan pada level individu, kelompok, dan organisasi. Yang pertama saya sini akan menjelaskan yaitu tentang perubahan terhadap organisasi terlebih dahulu. Mengapa saya menjelaskan yang terlebih dahulu? Karena ketiga judul yang akan saya bahas yaitu saling bersangkutan pada satu jenis, yaitu dalam organisasi. Baik, selanjutnya apa sih perubahan organisasi itu? Perubahan organisasi adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaan yang sekarang untuk menuju ke masa depan yang ingin dicapainya atau yang diinginkan dalam sebuah organisasi tersebut, yaitu dan mengikuti perkembangan zaman. Seperti yang kita tahu, yaitu zaman semakin maju, tentu dalam sebuah organisasi harus mengikutinya. Lalu apa sih faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam suatu organisasi? Yaitu ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Nah, yang pertama yaitu faktor internal. Seperti yang kita ketahui, artinya yaitu dalam. Jadi faktor internal ini yaitu proses perubahan dari dalam organisasi tersebut, yaitu dari orang-orangnya yang ada dalam organisasi tersebut. Biasanya perubahan ini berhubungan dengan problem yang ada dalam suatu organisasi, yaitu bisa dari hubungan antara anggota, problem dalam proses kerjasama, ataupun masalah yang lainnya. Terkadang karena masalah-masalah seperti ini yang bisa membuat suatu organisasi mengalami perubahan. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Sudah sangat jelas ya teman-teman, yaitu faktor dari luar atau lingkungan organisasi. Di sini faktor eksternal merupakan adalah penyebab perubahan yang berasal dari luar atau lingkungan sekitar organisasi. Biasanya sebuah organisasi akan mengalami perubahan karena ada dorongan yang kuat dari lingkungan sekitarnya, yaitu biasanya dikarenakan oleh faktor perkembangan teknologi, terus faktor ekonomi dan faktor kebijakan pemerintah. Jadi mau tidak mau suatu organisasi harus mengikuti kemajuan di sekitarnya atau mengikuti peraturan-peraturan pemerintah yang dibuat oleh pemerintah. Nah, selanjutnya teman-teman, yaitu saya akan menjelaskan tentang perubahan pada level individu, yaitu yang meliputi aspek pengetahuan, sikap atau perilaku, dan ketidakpuasan atau aksi mogok kerja. Adapun bentuk-bentuk perubahan dalam sebuah individu yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu perubahan alamiah, di mana perubahan alamiah ini adalah terjadi memang karena faktor bisa ditentukan dari faktor usia, bertambahnya usia, dan bertambahnya kedewasaan. Karena memang dari kodratnya kita akan berubah dengan bertambahnya umur. Yang kedua yaitu perubahan terencana, merupakan yaitu perubahan yang kita rencanakan kalau kita ingin menjadi lebih baik lagi ke depannya, atau kita memiliki tujuan kalau saya harus begini. Dan yang terakhir yaitu ketersediaan untuk berubah.
Apabila terjadi suatu inovasi dan program-program pembangunan di dalam organisasi, maka yang sering terjadi adalah sebagian orang sangat cepat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut, dan ada sebagian orang lagi sangat lambat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut. Dan yang terakhir yaitu tentang perubahan dalam suatu kelompok, di mana ada 3, yaitu kelompok sebagai media atau perubahan, yang kedua yaitu kelompok sebagai sasaran atau perubahan, dan yang ketiga yaitu kelompok sebagai agen perubahan. Nah, itu saja tadi teman-teman, yaitu hasil pemaparan saya. Apabila masih ada yang kurang jelas atau kurang sesuai dengan apa yang teman-teman ketahui, saya mohon maaf karena saya masih dalam proses pembelajaran. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan pada teman-teman semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.